I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Salam sejahtera kepada kita semua. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wandri Edvince Telombanua. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pendidikan Kimia LPTK Universitas Negeri Medan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tuhemberua, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 demi perbaikan pembelajaran saya di masa yang akan datang. Terima kasih, ya Abu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, syukurlah. Ketua kelas, apakah semua hadir? Siap, Bu, semua hadir. Oke. Baik, hari ini seperti biasanya kita akan belajar kimia kembali dengan Ibu. Dan hari ini materi kita adalah sifat koligatif larutan. Namun sebelumnya, seperti biasanya sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan dan satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, terpuji dan termulia nama-Mu atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dari tadi kami di rumah perjalanan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Teman-teman, saya undang untuk berdiri semua. Satu nusa, satu bangsa, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar kimia kembali dengan Ibu. Dan untuk hari ini sebagai materi kita adalah sifat koligatif larutan. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini boleh dilihat di atas melalui slide PowerPoint. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan pembelajaran kita menggunakan model PBL dengan metode diskusi dan eksperimen, maka diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengaruh konsentrasi suatu zat terhadap penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih dengan baik dan benar.
Kemudian yang kedua, merancang, melakukan, menganalisis, mengomunikasikan hasil eksperimen terkait penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih larutan dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang sifat kolektif larutan. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah dengar tentang kalimat sifat koligatif larutan? Belum ya? Nah, mari kita simak apakah itu sifat koligatif larutan. Nah, ini dia. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, melainkan pada jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu dulu mau bertanya. Masih ingatkah kalian pelajaran kita sebelumnya? Masih? Kalau masih ingat, apakah pelajaran materi kita sebelumnya? Tentang konsentrasi. Tentang apa? Konsentrasi. Tentang konsentrasi larutan. Nah, kalau masih ingat tentang konsentrasi, konsentrasi itu dibagi atas berapa? Ada apa? Ada kemolaran, kemudian kemolaran, dan juga fraksi. Nah, apa itu konsentrasi? Siapa yang bisa menjawab? Konsentrasi itu apa? Iya, silakan guys. Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu campuran yang dibagi dengan volume total dari campuran. Baik, terima kasih kepada Grace, kita aplaus dulu. Jadi, kenapa kita bahas konsentrasi? Karena konsentrasi suatu zat ini nanti yang akan mempengaruhi daripada sifat koligatif larutan. Nah, baik, seterusnya yang akan kita pelajari hari ini sebagai sub materi kita. Nah, ini jenis-jenis daripada sifat koligatif larutan itu adalah yang pertama ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan suhu dan panas positif. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini, maka yang kita bahas adalah penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik didih larutan. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, baik, untuk lebih kalian memahami tentang pelajaran kita hari ini, maka Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik didih. Jadi silakan anak-anakku semua menyimak video berikut ya. Ya, Bu. Mari kita perhatikan fenomena berikut. Fenomena yang pertama, ketika kita memasak air dan ketika air itu sudah mendidih, maka tutup panci air akan bergerak-gerak atau terangkat. Fenomena yang kedua, ketika kita menjemur baju, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, maka baju tersebut akan kering. Dari kedua fenomena tersebut, menurut kalian, apakah yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, dan kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Yang pertama kita bahas penurunan tekanan uap. Proses penguapan adalah proses perubahan wujud suatu zat dari cairan menjadi gas. Setiap zat cair memiliki kecepatan untuk menguap yang berbeda-beda. Ya, umumnya zat cair akan lebih mudah menguap ketika suhunya lebih tinggi. Menurut hukum Raoult, tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut
dan tekanan uap pelarut murninya. Sehingga rumus tekanan uap pelarutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni. Maka penurunan tekanan uap pelarutan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurang tekanan uap pelarutan. Karena tekanan uap pelarutan sama dengan P0 kali fraksi mol pelarut, maka rumus penurunan tekanan uap pelarutan sama dengan tekanan uap pelarut murni kali 1 dikurang fraksi mol pelarut. Masih ingat kan, untuk mencari fraksi mol larutan sama dengan fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut sama dengan 1. Sehingga 1 dikurang fraksi mol pelarut sama dengan fraksi mol terlarut. Maka persamaan berikutnya, penurunan tekanan uap pelarutan bisa kita tuliskan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol terlarut. Nah, gimana? Sudah paham kan mengenai penurunan tekanan uap pelarutan? Sekarang kita lanjutkan mengenai kenaikan titik didih larutan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu titik didih. Titik didih adalah suhu ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih air pada tekanan 1 atm sama dengan 100 derajat Celcius. Ketika kamu memanaskan air hingga suhu 100 derajat Celcius, maka tekanan uap air mencapai 1 atm adalah tekanan udara luar. Artinya air sudah mendidih. Kenaikan titik didih mempunyai tetapan, yaitu tetapan kenaikan titik didih molal atau KB. KB adalah besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan. Setiap pelarut mempunyai nilai KB masing-masing. Sehingga kenaikan titik didih larutan sama dengan tetapan kenaikan titik didih dikali molaritas. Demikian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa. Nah, baik. Jadi itu tadi video pembelajaran dari Ibu tentang penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik didih. Maka untuk lebih mengasah pemahaman kalian tentang penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik didih ini, nanti kita akan melakukan eksperimen sederhana. Jadi berhubung karena kita punya keterbatasan di sekolah kita, laboratorium kita tidak ada, maka kita akan menggunakan bahan-bahan yang sederhana nantinya. Kita praktik atau bereksperimen dan juga kalian berdiskusi masing-masing kelompok. Namun sebelumnya Ibu akan bagikan bahan ajar dan juga LKPD yang akan nanti kalian isi. Di dalam LKPD itu ada nanti beberapa pertanyaan dan melalui diskusi dan eksperimen kalian akan mengisi LKPD tersebut. Paham aku? Paham. Oke. Ini yang kita kelompok ya. Oke. Nah, sebelumnya kan sudah Ibu bagi kelompok kan, Mak? Nah, jadi silakan duduk di kelompoknya masing-masing, dibentuk lingkaran dan mejanya disatukan. Silakan. Nanti LKPD-nya setiap satu kelompok satu atau nanti ada baik, silakan dilihat-lihat dulu bahan ajarnya. Lihat LKPD-nya juga ya. Kalau ada yang
Awas jatuh ya, Elsa. Sama kalian dalam melakukan eksperimen ini setiap kelompok, jadi bagaimana kerjasamanya, bagaimana juga ketelitian yang melakukan eksperimen, ya. Jadi ibu akan nilai itu, ya. Jadi harap kalian bekerja sama dengan kelompoknya, ya. Dengar nggak? Kita itu ada latihan kan, garis kan, coba dilihat di belakang. Nah, dikerjakan juga ya. Nomor 1 sampai nomor 3 dikerjakan. Jadi nanti kalau sudah selesai kita bereksperimen dan kalian mengerjakan tugas yang dikasih di bahan ajar. Di bahan ajar yang ada soal. Di bahan ajar yang ada soal 3 ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan sama ibu ya. Kalian dicatat ya, kelompok 2 kan, dicatat ya nak ya. Di waktu berapa dia mendidih dan suhunya berapa. Kelompok pertama kita persilakan untuk presentasi. Ya, silakan. Baik teman-teman, kami dari tim 1 akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Kami di sini menggunakan gula. Untuk yang mempresentasikan titik didih yaitu saya sendiri. Nanti untuk tekanan uap adik saya Charlie. Baik, di sini untuk menentukan titik didihnya ada yang hanya berisi air saja. Ini yang kita tambahkan gula sebanyak 6 sendok, dan ini adalah yang kita tambahkan gula dengan 3 sendok. Nah, hasil yang kami dapatkan dari eksperimen kami ini, kalau dia yang hanya air saja atau tanpa larutan, kesimpulannya dia baru mendidih di menit ke-3, di menit 3 menit di 8 detik mencapai 85 derajat Celcius. Yang larutan dengan 3 sendok, dia baru mendidih pada menit kedua dan detik ke-30 dengan tinggi suhunya yaitu 90 derajat. Sedangkan untuk yang larutannya sebanyak 6 sendok, dia mendidih pada menit pertama di detik 25 dengan tinggi suhu 95 derajat. Jadi kesimpulannya, semakin sedikit larutan, semakin lambat mendidih dan semakin rendah pula titik didihnya. Tetapi jika semakin banyak larutan, semakin cepat mendidihnya dan semakin tinggi titik didihnya. Demikian presentasi untuk titik didih dari kelompok kami.
buat mempresentasikan titik uapnya. Di sini tekanan uapnya. Di sini seperti yang tadi kami tambahkan, ada yang 3 sendok gula, 6 sendok, ada juga yang kosong. Nah, Pelarut murni ya. Hanya pelarut murni. jadi kami tunggu waktunya sekitar 10 menit 7 detik. Tadi di sana kami temukan ketika larutannya banyak atau airnya ini aja, tekanan uapnya sangat banyak. Tapi kalau yang kotak yang kedua tadi kan ada 3 sendok gulanya, jadi hanya sedikit banyak uapnya. Kemudian yang terakhir suka sekali buat ada tekanan uap. Jadi kesimpulan di sini semakin banyak larutan maka semakin sukar suatu larutan tersebut menguap. Demikian. Baik, berikan aplaus. Kesempatan yang telah diberikan untuk kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil fenomena eksperimen yang kami lakukan. Nah, di posisi ini kami akan menjelaskan dulu apa itu kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih adalah fenomena di mana titik didih dari cairan akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih lebih tinggi daripada pelarut murninya. Sesuai dengan percobaan yang telah kami lakukan, yang kami gunakan yaitu air dan garam. Nah, jumlah massa air yang kami gunakan sebanyak 250 ml, dan juga kami menggunakan 3 wadah sebagai penentuan untuk nantinya kami mengetahui hasil eksperimen kami. Yang di sini setelah kami coba, ini tadi kan pas sebelum dimulainya dimasak atau dididihkan, airnya 250. Ini untuk airnya yang tidak ada larutannya, berarti ini murni. Yang kedua, tes yang kami kedua yaitu di garam. Garam yang kami gunakan sebanyak 3 sendok, dan alhasil di jumlah airnya tadi kan awalnya 250 sebelum dididihkan, dan setelah dididihkan adanya pengurangan massa air kira-kira 230 ml. Dan yang terakhir yaitu air yang dicampurkan dengan garam sebanyak 6 sendok gula garam. Jadi di sini di percobaan yang ketiga kami telah membuktikan bahwa semakin banyak massa yang kami tambahkan ke dalam air, di massa air, semakin airnya tidak banyak berkurang. Dan juga dibuktikan bahwa air yang telah kami didihkan ini menghasilkan campuran zat larutan di dalam garam dan air. Selanjutnya, kami juga telah melakukan percobaan di eksperimen di tekanan uap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kami akan menjelaskan mengenai penurunan tekanan uap. Pertama, penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap jenuh pada zat pelarut murni akibat adanya tekanan uap jenuh zat pelarut sehingga mempengaruhi laju penguapan zat pelarut murni tersebut. Di sini pada percobaan kami di sini adalah pelarut murni, yang artinya tidak ada kami tambahkan zat lainnya. Sedangkan di sini ditambah dengan 3 sendok garam dan ini ditambah dengan 6 sendok garam. Kita dapat melihat bagaimana tekanan uap yang terjadi di dalamnya. Di mana sesuai pengertiannya tadi, kalau pelarut murni, tekanan uapnya akan semakin banyak. Nah, kawan-kawan semua, kita dapat melihatnya dari tutup gelas ini. Ini tadi gunanya tutup gelas ini. Dari embun-embun yang terdapat di sini, ini adalah tekanan uapnya di dalam. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang mendapatkan 3 sendok, seharusnya tidak lebih banyak dari pelarut murninya. Seperti ini, dapat dilihat. Dan pada air yang telah kami tambahkan 6 sendok garam, tidak terdapat banyak uapnya di dalam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelarut murni memiliki tekanan uap yang lebih banyak dibanding dengan air-air yang ditambah dengan zat lainnya. Demikian hasil percobaan kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, Mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kami dari kelompok 3
zat yaitu tepung. Di sini yang pertama kami mempresentasikan penurunan tekanan uap. Di cup pertama berisikan air murni, di cup kedua berisikan air dan dicampur dengan 3 sendok tepung, dan di cup ketiga berisikan air dan dicampur dengan 4 sendok tepung. Nah, di tujuan percobaan kami itu mengamati perbedaan tekanan uap pelarut murni dan larutan. Nah, hasil pengamatan kami, cup pertama hasilnya itu uapnya sangat banyak, ini karena tidak tercampur dengan zat. Di cup kedua uapnya sedikit karena sudah tercampur zat 3 sendok tepung. Dan di cup ketiga cupnya sedikit, sedang yang kedua tadi ke yang ketiga sedikit. Nah, karena sudah dicampurkan 6 sendok tepung. Sekian. Nah, pada percobaan kami yang kedua mengenai kenaikan titik didih. Nah, tujuan melakukan eksperimen ini adalah mengamati perbedaan tekanan titik didih, pelarut murni dan larutan. Nah, di sini kami juga memakai bahan yang sama yaitu tepung. Nah, pada percobaan pertama kami menggunakan gelas kimia dengan memberikan atau memasukkan air sebanyak 100 ml dan kami telah memanaskannya. Setelah kami amati pada gelas yang pertama ini tidak dicampurkan dengan zat apapun atau ini adalah pelarut murni. Pada waktu didihnya dia mendidih pada waktu yang ke 1 menit. Dengan kami menggunakan termometer, hasilnya suhunya yaitu 45 derajat Celcius. Nah, pada percobaan yang kedua kami juga menggunakan alat yang sama yaitu gelas kimia dengan menggunakan takaran air yang sama yaitu 100 ml, tetapi kami mencampurkan 3 sendok tepung. Dan pada hasil pengamatan kami pada menit kedua hasilnya mendidih dan menghasilkan suhu yaitu 50 derajat Celcius. Dan pada percobaan yang ketiga kami menggunakan 100 ml air juga, airnya sama, dan kami mencampurkan 6 sendok tepung. Dan pada menit yang ketiga di situ kami mengukur suhunya yaitu 55 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya pada tekanan uap semakin banyak zat maka semakin sedikit uap yang dihasilkan. Nah, pada pelarut murninya tadi itu adalah zat itu yang menghasilkan uap yang paling banyak. Sedangkan pada kenaikan titik didih semakin banyak zat maka semakin lama mendidih dan tinggi suhunya atau kenaikan titik didihnya semakin tinggi. Sekian ya. Baik, berikan aku juga. Baik teman-teman semua, kami akan mempresentasikan dari hasil percobaan kami tadi. Di sini kami menggunakan air dengan campurannya susu. Ya, di sini pada kenaikan titik didih, nah jumlah massa air yang kami gunakan 250 ml. Kemudian di sini terlihat air yang tidak dicampurkan dengan zat apapun. Dalam waktu 1 menit 40 detik dapat mencapai suhu titik didihnya 80 derajat Celcius. Kemudian pada percobaan kedua di sini kami telah mencampurkan susu setengah saset dalam waktu 1 menit 40 detik dapat mencapai suhu titik didihnya 80 derajat Celcius juga. Kemudian pada percobaan ketiga untuk air dan susu sebanyak 1 saset mendidih dalam waktu 1 menit 48 detik dengan suhu mencapai 80 derajat Celcius. Nah, jadi dari kesimpulan kami di sini semakin tinggi zat larutan semakin tinggi titik didihnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan kami tentang
terlarut apapun. Artinya di sini dia merupakan pelarut murni. Tekanan uap yang dihasilkan lebih cepat dan tekanan uapnya itu banyak. Nah, dibandingkan dengan air yang telah dicampurkan dengan zat terlarut yaitu susu, maka hasilnya tekanan uapnya itu sedikit dan membutuhkan waktu yang lama untuk menguapnya. Jadi kesimpulan dari pengamatan yang kami lakukan tentang tekanan uap ini, semakin banyak zat larutan maka semakin zat terlarut maka semakin sukar suatu zat untuk menguap, dan begitu juga dengan sebaliknya. Oke. Maka kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini coba didengarkan. Maka semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan ke dalam pelarut, maka akan mempengaruhi yang namanya tekanan uap dan juga titik didih. Itulah sifat koligatif larutan. Maka sifat koligatif larutan seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi adalah sifat yang akan dipengaruhi oleh partikel zat terlarutnya. Nah, seperti percobaan kalian tadi yang menggunakan sampel gula, garam, tepung dan juga susu, maka semakin banyak zat terlarut, maka semakin sukar suatu larutan itu untuk menghasilkan yang namanya uap. Maka semakin sukar untuk menguap, maka semakin banyak tekanan yang dihasilkan karena ada zat terlarut di dalamnya. Maka untuk titik didih juga, semakin banyak zat yang dimasukkan ke dalam pelarut, maka semakin besar titik didihnya, ya kan? Ya. Seperti percobaan yang sudah kalian lakukan. Ini kan sudah kalian kerjakan soal latihan kan? Sudah. Siapa yang sudah siap mengerjakan soalnya? Oke, siapa yang mau mengerjakan nomor 1? Maju ke depan. Oke, sudah silakan. Sudah benar jawabannya? Kok jawabannya bisa gitu sih? Kenapa Kalau jelas jawabannya bisa gitu sih. Oh ya, jadi oke. Si Charlie pengen dijelaskan, silakan dijelaskan sedikit Kurniawan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa delta P atau penurunan tekanan uap jenuhnya bisa menghasilkan 0,378 mm Ygranium. Nah, yang pertama untuk rumus delta P sebenarnya yaitu saya tulis aja di sini sama dengan tekanan uap terlarut dikurang tekanan uap pelarut. Nah, karena di sini ada salah, tekanan uap pelarutan dikurang tekanan uap murni. Oh, iya, betul. Dihadap teman-temannya kalau menjelaskan. Ulangi ya. Nah, delta P sebenarnya yaitu tekanan uap larutan dikurang tekanan uap murni. Nah, karena di sini ada glukosa yaitu termasuk dalam larutan elektrolit. Nah, makanya di sini dikali dengan I. Nah, lanjut elektrolit per Nt kali I tambah mol pelarut kali tekanan uap pelarut murni. Nah, yang pertama kita cari satu-satu nilai dari mol terlarut. Nah, rumus 1 tambah jumlah ion dikurang 1 kali alfa. Nah, alfanya sendiri itu sama dengan 0 atau derajat ionisasi. Jadi kalau ini dikali dengan 0 maka hasilnya 0. Jadi tinggal 1. Nah, kita kan sudah dapat semua nilai-nilai dari mol terlarut, mol pelarut dan juga larutan elektronik atau faktor Van Hoff. Kita masukkan nilai-nilainya yaitu 0,2 mol kali 1 per 0,2 kali 1 tambah 8 mol kali tekanan uap pelarut atau P0 ini tekanan uap pelarut murni yaitu 15,5 mm Ygranium. Nah, hasilnya nanti 0,378 mm Ygranium.
Oke, bagaimana cara bisa dipahami? Oke, yang lain punya jawaban yang sama juga atau ada jawaban yang berbeda? Kita tutup pembelajaran kita untuk hari ini. Dan sebelum kita tutup, silakan dulu satu orang merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Saya persilakan Aldo untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Ya, ke depan. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan mencoba memberikan refleksi atau ulasan kembali mengenai materi yang sudah kita bahas pada hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu mengenai sifat koligatif larutan. Nah, teman-teman tadi sudah disampaikan bahwasanya sifat koligatif larutan ini merupakan sifat yang tidak tergantung pada jenis zat larutan, melainkan jumlah partikel yang terkandung pada zat tersebut. Nah, jenis-jenis dari atau pembagian dari sifat koligatif larutan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kenaikan titik didih, yang kedua penurunan tekanan uap, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat sifat osmotik. Nah, yang kita pelajari ada 2 yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik uap. Nah, dan penurunan tekanan uap. Pertama, penurunan tekanan uap. Nah, tekanan uap teman-teman adalah tekanan yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh uap yang berbanding lurus dengan zat cair dan berbanding terbalik dengan suhu zat cair tersebut. Nah, semakin banyak larutan atau zat terlarut yang dikandung dalam suatu zat cair, maka semakin sukar suatu zat tersebut untuk menguap, dan sebaliknya. Kemudian ada yang kita pelajari tadi, titik didih. Nah, titik didih ini teman-teman merupakan suatu keadaan atau suatu sifat yang dapat digunakan untuk memperkirakan gaya menarik suatu molekul zat cair. Nah, dalam titik didih ini, besar kuatnya suatu gaya yang menarik dalam suatu molekul akan mengakibatkan tingginya suatu titik didih, atau dapat kita komunikasikan atau kita transferkan dalam bahasa lain, banyaknya zat larutan akan mengakibatkan titik didih itu semakin tinggi. Terima kasih. Oke. Ibu sangat senang dengan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu rasa tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai dengan kamu bisa melakukan eksperimen, bisa berdiskusi dengan kelompok, bisa presentase dan juga mengerjakan soal, dan terakhir si Aldo bisa juga merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Maka Ibu harapkan kamu sudah memahami tentang sifat koligatif larutan, terutama pada materi penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik didih. Untuk seterusnya minggu depan kita akan mempelajari tentang penurunan titik beku larutan. Silakan belajar di rumah untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian, silakan dikumpulkan bukunya dan dibersihkan semua mejanya, juga alat dan bahannya dikembalikan di rumah. Ya. Dan jangan lupa juga SKPD-nya dikumpulkan ya, ya. Ya. Tempat-tempatnya yang luas. Baik, seperti yang Ibu sampaikan tadi, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya. Pertemuan berikutnya nanti diserahkan tugasnya ya. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita, dan karena sementara kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, Ibu harapkan kamu pulang sampai di rumah jangan singgah ke sana sini ya. Jadi jangan dulu bermain ke rumah teman karena nanti orang tua cemas. Oke ya? Jadi langsung saja pulang ke rumah. Oke, sebelum kita pulang, saya silakan satu orang yang memimpin kita dalam doa. Oke, maju ke depan. Mari kita bersatu berdoa. Kembali kami memuji dan mengucapkan bahwa atas segala surga Tuhan, atas berkat dan kasih atas kamu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan tubuh dan jiwa raga kami, dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami jalan Tuhan, sertailah kami agar kami dapat sampai ke rumah
masing-masing. Hanya ini permohonan